Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Dwi Julianti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gizi dan diet pada remaja. Pengertian gizi. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Menurut Dr. Andes Joko Fekih Irianto, MKes, di dalam bukunya Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan tahun 2007, istilah gizi berasal dari bahasa Arab yaitu giza, yang berarti zat makanan. Di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah nutrition yang berarti bahan makanan atau zat gizi atau sering diartikan ilmu gizi. Selanjutnya, pengertian remaja, adolescensia, yang berarti remaja, artinya tumbuh atau masa remaja. Adolescent adalah merupakan masa yang sangat penting dalam rentan kehidupan manusia, merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Ada beberapa pengertian menurut para tokoh mengenai pengertian remaja seperti Elizabeth B. Horlock. Istilah adolescent atau remaja berasal dari kata Latin adolescent, kata bandanya tumbuh menjadi dewasa. Bangsa orang-orang zaman purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentan kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ilham Liani. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Dinda. Jadi, dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masa remaja adalah suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa, dengan ditandai individu telah mengalami perkembangan atau pertumbuhan yang sangat pesat di segala bidang, yang meliputi dari perubahan fisik yang menunjukkan kematangan organ reproduksi serta optimalnya fungsional organ-organ lainnya. Selanjutnya ada periode remaja, dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu A. Remaja awal, melalui percepatan pertumbuhan, mulai berpikir, body image, mulai mengikuti idola, sesama jenis dan umur. Remaja umur 14-16 tahun, puncak pertumbuhan, jerawat, bau badan, mulai terjadi perkembangan kognitif dan moral, menolak pola makan keluarga karena gengsi dan lebih mementingkan penampilannya. Yang terakhir ada remaja akhir, pertumbuhan melambat, mulai memegang nilai-nilai tertentu, kognitif dan moral, idealis, konsisten dengan nilai dan kepercayaan yang dimiliki dan segala sesuatu yang harus dengan penjelasan. Penentuan status gizi remaja. Status gizi pada remaja dihitung dengan menggunakan rumus indeks massa tubuh atau yang biasa disingkat dengan istilah IMT atau BMI. Akan tetapi, IMT bukan tanpa kelemahan, karena IMT hanya menggambarkan proporsi ideal tubuh seseorang antara berat badan saat ini terhadap tinggi badan yang dimilikinya. IMT tidak mampu menggambarkan tentang proporsi lemak yang terkandung di dalam tubuh seseorang. Meskipun demikian, jika nilai IMT sudah menunjukkan ke arah kelebihan berat badan atau overweight atau obesitas, biasanya seseorang diminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah kelebihan berat badan tersebut merupakan hasil dari timbunan lemak atau otot? Biasanya dengan menggunakan beberapa pengukuran antropometri seperti pengukuran lemak bawah kulit. Baik, perkenalkan nama saya Yusri Melawati. Di sini saya akan menjelaskan slide yang ke-8 sampai 10. Rumus IMT. Berikut rumus perhitungan IMT. IMT ialah berat badan atau tinggi badan dikali tinggi badan, dengan catatan berat badan dalam satuan kilogram dan tinggi badan dalam satuan meter. Misalnya seorang remaja putri berusia 15 tahun memiliki berat badan 50 kg dengan tinggi badan 146 cm atau 1,46 meter. Maka IMT remaja putri tersebut adalah 23,5 dengan rumus IMT sebagai berikut. IMT sama dengan 50 atau 1,46 dikali 1,46 ialah 23,5.
Di sini ada masalah gizi yang sering muncul pada remaja. Yang pertama ada makan tidak teratur, yang kedua gangguan makan, yang ketiga obesitas atau kegemukan, yang keempat alkohol dan penyalahgunaan obat, yang kelima jerawat, yang keenam anemia. Di sini ada kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral remaja. Yang pertama ada energi. Sejak lahir hingga usia 10 tahun, energi yang dibutuhkan relatif sama dan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan pada masa remaja tersebut. Terdapat perbedaan kebutuhan energi untuk laki-laki dan perempuan karena perbedaan komposisi tubuh dan kecepatan pertumbuhan. Kecukupan gizi atau AKG energi untuk remaja dan dewasa muda perempuan 2000 sampai 1200 kakal, sedangkan untuk laki-laki antara 2400 sampai 2800 kakal setiap hari. AKG energi ini dianjurkan sekitar 60% berasal dari sumber karbohidrat. Makanan sumber karbohidrat ialah beras, terigu, dan hasil olahan lainnya seperti mie, spaghetti, makaroni. Umbi-umbian yaitu seperti ubi jalar, ubi singkong. Dan ada pula jagung, gula, dan lain-lain. Nama saya Sandi Prayoga. NIM saya 194111073. Di sini saya akan melanjutkan 2 protein. Pada awal masa remaja, kebutuhan protein remaja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena memasuki masa pertumbuhan cepat lebih dulu. Pada akhir masa remaja, kebutuhan protein laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan karena perbedaan komposisi tubuh. Kecukupan protein bagi remaja 1,5 sampai 2,0 gram atau kilo BB atau hari. AKG protein remaja dan dewasa muda adalah 48 sampai 62 kg per hari untuk perempuan dan 55 sampai 66 gram per hari untuk laki-laki. Sumber protein adalah daging merah, sapi, kerbau, kambing, daging putih, ayam, ikan, kelinci, susu dan hasil olahan, keju, mentega, yakult, kedelai dan hasil olahannya, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan lain-lain. 3. Vitamin. Kebutuhan vitamin juga meningkat selama masa remaja karena pertumbuhan dan perkembangan cepat yang terjadi karena kebutuhan energi meningkat, maka kebutuhan beberapa vitamin pun meningkat, antara lain yang berperan dalam metabolisme karbohidrat menjadi energi seperti vitamin B1, B2, dan niacin. Untuk sintesa DNA dan RNA diperlukan vitamin B6, asam folat, dan vitamin B12. Sedangkan untuk pertumbuhan tulang diperlukan vitamin D yang cukup dan vitamin A, C, dan E, U4, lemak, dan karbohidrat. Kebutuhan lemak bagi remaja sebesar 25-30% dari kebutuhan kalori, sedangkan untuk karbohidrat sekitar 55-70% dari kebutuhan kalori. 5. Mineral. Kebutuhan zat besi pada remaja baik perempuan maupun laki-laki akan meningkat sejalan dengan cepatnya pertumbuhan dan bertambahannya massa otot dan volume darah pada remaja. Perempuan kebutuhan lebih banyak dengan adanya menstruasi. Kebutuhan pada remaja laki-laki adalah 10-12 mg per hari dan perempuan 15 mg per hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.